Sudah masuk ya rekamannya Pak Iman? Sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iman. Selamat siang Pak Beni. Ya, saya ingin berbicara dengan Pak Iman. Apakah punya waktu sebentar saja? Oh iya, saya longgar. Ya, Apa? oke. Monggo, monggo. Ya, begini Pak Iman. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak. Apakah Bapak berkenan mendengarkan cerita saya? Oh iya, Ya, santai saja Pak Beni. Yes, mau cerita ya, apa ini? ya. Tidak apa-apa ya Pak Iman, saya Oh cerita? iya, saya Ya, longgar kok, tenang ya. oke. Begini Pak Iman, eee, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas saya itu gini, kurang antusias Pak Iman. Jadi dalam proses pembelajaran itu kurang antusias. Lalu kemudian, murid yang mengerjakan tugas itu ya tidak 100% itu mengumpulkan. Jadi sekitar 50 persenan Pak Iman. Jadi ketika saya memberikan tugas itu nggak semuanya mengumpulkan. Jadi yang mengumpulkan itu antara 50% sampai 60% begitu Pak Iman. Itu bagaimana Pak? Hmm, gitu ya. Itu Iya, jadi tugasnya yang terkumpul itu cuma 50%-an dari jumlah siswa itu. iya. Nah, terus gini, kita ngobrol ini dari obrolan kita nanti Pak Ben itu berharap bagaimana? Dari obrolan kita ini santai saja ya Pak Iman? Iya, Ya santai saja, anggap saja kita ini sharing nggih, nggih, nggih. nggih monggo monggo. Ya, jadi harapan saya ini ketika kita mengobrol itu saya berharap ada suatu solusi. Jadi atas permasalahan yang saya alami ini, itu ada sebuah solusi, baik tentang, antusias murid maupun tingkat keaktifannya Pak Iman. Itu solusinya supaya murid itu sangat antusias atau aktif itu bagaimana nggih, Pak Iman? Terus gini, kalau menurut Pak Beni itu kira-kira yang bisa bikin murid itu antusias, terus tertarik atau aktif dari pembelajaran yang Pak Beni lakukan itu kira-kira apa? Mmm, apa ya, Pak Iman? Kalau saya ingat kembali ya, Pak Iman, kalau saya ingat-ingat itu hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu sepertinya yang pertama ya, Pak Iman, pembelajaran saya itu kayak sedikit membosankan gitu, Pak Iman. Jadi sedikit membosankan, terus atau mungkin terlalu monoton dan bisa jadi saya itu terlalu dominan, Pak Iman. Jadi untuk berbicara dengan, eee, ketika di kelas itu saya itu menggunakan metode ceramah. Jadi kebanyakan itu ceramahnya, Pak Iman. Jadi murid itu merasa bosan atau gimana ya, monoton lah pokoknya. Jadi saya pikir-pikir lagi, itu saya itu kebanyakan ceramah. Terus kemudian yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan kepada murid, Pak Iman. Jadi saya itu, eee, untuk murid-murid aktif itu, saya itu kurang memberikan kesempatan untuk aktif, murid-murid itu. Jadi murid itu tidak saya berikan untuk berpendapat atau berbicara, terus ataupun bertanya. Bertanya pun itu juga jarang murid-murid itu. Jadi pada intinya, saya itu di kelas kayaknya kebanyakan ceramah itu Pak Iman. Jadi pembelajaran saya itu kelihatannya monoton Pak Iman. Jadi begitu Pak Iman. Oh gitu ya. Iya, Terus kan tadi Pak Beni sudah bisa mengidentifikasi sendiri. Jadi ini anak-anak kira-kira yang jadikan dia itu enggak antusias atau mungkin monoton, bosen dan sebagainya, kelihatan enggak aktif itu kan
Pak Beni sudah bisa mengira-ngira identifikasinya apa yang dari Pak Beni sendiri. Terus gini, kan Iya, sudah tahu sebab-sebabnya itu. Nah, iya, iya. kira-kira yang bisa mengubah mereka itu jadi tidak aktif, kemudian aktif. Mungkin karena dari monoton kemudian menjadi tertarik karena apa gitu, biar siswa itu jadi antusias itu kira-kira nanti tindak lanjutnya itu yang bagaimana? Hmm, Yang bisa apa namanya? Ya bisa merubah keadaan dari bosan ke antusias, kemudian awalnya itu tidak aktif, terus bisa jadi tertarik, aktif. ya, ya. Jadi menurut saya itu kalau saya pikir-pikir itu murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik Pak Iman. Jadi ya asik, terus menyenangkan, tidak monoton, tidak membosankan, terus membahagiakan murid. Jadi seperti itu Pak Iman. Jadi murid itu ya harus dibuat senang gitu, supaya pembelajaran itu tidak membosankan, begitu Pak Iman. Itu kalau menurut saya Pak Iman. Oh ya, bagus Ya. itu Pak Beni. Saya juga setuju. Terus sudah ketemu langkahnya. Terus sekarang itu yang apa namanya bisa membuat mereka asik. Terus kemudian menjadi tidak bosan itu kira-kira pembelajaran di kelasnya itu nanti yang bagaimana atau memakai apa dan sebagainya itu. Hmm, apa ya? Kemarin itu saya sempat memikirkan Pak Iman. Jadi kemarin itu saya mencari-cari solusi itu menurut saya pribadi itu pembelajaran harus berpusat pada murid kayaknya Pak Iman. Jadi guru itu sebagai fasilitator Pak Iman. Jadi murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Terus kemudian ketika pembelajaran itu harus diadakan ice breaking Pak Iman ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik Pak Iman. Jadi enggak itu-itu aja, enggak selalu ceramah gitu. Jadi ya ada ice breaking, ada game, mungkin ada permainan yang dikaitkan dengan pembelajaran seperti itu Pak Iman. Jadi biar enggak monoton. Jadi saya kemarin sempat berpikiran seperti itu Pak Iman. Itu ide bagus Pak Jani. Jadi Gitu ya? kan ada anak biasanya kalau sudah di dalam kelas itu nek bosen ada yang pakai ice breaking seperti yang sudah Pak Beni katakan tadi Iya, iya, iya. itu ide menarik. Terus yang hubungannya sama tugas yang cuma 50% yang mengumpulkan tadi itu kira-kira penyebabnya apa Pak? Kok bisa mengumpulkan tugasnya itu hanya separuh seperti itu? Oh ya, setelah saya evaluasi ya Pak Iman, itu kemungkinan itu karena saya itu memberikan tugas terlalu banyak Pak Iman. Jadi ketika pembelajaran materinya sudah selesai itu saya memberikan tugas terlalu banyak. Jadi berisi banyak soal uraian atau soal-soal yang terlalu banyak. Jadi tanpa saya berikan sumber belajar yang beragam. Jadi seharusnya nggak cuma soal-soal tok. Jadi ketika saya selesai mengajar, yaitu ceramah itu tadi, itu saya langsung memberikan soal. Dan soal itu pun juga menurut saya terlalu banyak. Jadi murid itu terasa malas begitu Pak Iman. Oh, terlalu banyak ya. Iya, terlalu banyak. Terus apa ini apa? Kalau boleh tahu sumber-sumbernya atau bukunya atau alat peraganya yang dipakai itu kalau di kelas itu apa? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada Pak Iman. Teks Jadi teks ya dari buku sekolah itu ya?
Iya, dari sekolah itu kan sudah disediakan buku ya, cuma itu aja Pak Iman, biasanya. Sehari-hari saya ya menggunakan buku itu Pak Iman. Oh gitu. Iya. Di sekolah ada mungkin sumber belajar lain, entah itu buku pegangan bentuk lain atau referensi di perpus. Bisa juga mungkin pakai apa gitu yang ada di sekolah atau mungkin dimiliki siswa di rumah. Digunakan Eee sebagai sumber belajar gitu. Saya pikir banyak juga sih, Pak. Jadi sebenarnya sumber belajar itu ada banyak ya, Pak Iman. Cuma saya aja yang kurang menggunakannya, kurang mengoptimalkannya. Jadi sumber belajar itu seperti video di YouTube, mungkin artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, Pak Iman. Seperti live worksheet atau Quizzes, mungkin juga game yang ada lah Pak Iman, game yang Ya, ada pembelajaran seperti itu. Mungkin saya memanfaatkan atau mengoptimalkan aplikasi yang ada saya sebutkan tadi Pak Iman. Mungkin ya. anak lebih lebih menarik mungkin. Oh gitu. Tapi Iya, dari apa namanya sumber belajar itu seperti yang YouTube, worksheet, quizzes, terus apalagi tadi game ya. game ya. Itu kira-kira anak-anak itu dan Pak Beni sendiri bisa bisa menggunakannya enggak? Jadi Pak Beninya juga bisa menggunakan, anak-anak juga bisa sama-sama menggunakan, mengaksesnya itu seperti itu enggak? Sepertinya bisa semua Pak Iman, karena anak-anak sekarang itu lebih lebih cerdas Pak Iman. Jadi menggunakan aplikasi-aplikasi itu sudah terbiasa Pak Iman, di rumah itu. Gitu. Jadi Iya sebetulnya mereka juga sudah enggak asing. iya, Nah, udah nggak asing. iya betul Pak Beni, anak-anak sekarang memang lebih melek teknologi dibanding Iya iya mungkin zaman kita dulu. Terus saya iya yakin kalau Pak Beni itu juga menggunakan sumber-sumber atau media belajar yang tadi Pak Beni sebutkan kayak worksheet, live iya iya worksheet, quizzes atau itu iya iya pasti nanti murid itu senang, semangat, iya terus Pak Iman, antusias juga. iya Itu kalau idenya Pak Beni seperti itu bagus itu malah. iya. Begitu ya Pak Iman? Iya itu. Karena Hmm, enggak semua guru juga punya kemampuan akses. Terus biasanya juga misalkan guru memiliki kemampuan akses itu juga terkendala dengan siswanya itu malah siswanya Pak Beni bisa mengakses semua malah lebih bagus itu. iya. Jadi gini Pak Iman, rencana aksi saya itu mungkin yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi yang sudah saya sebutkan di atas tadi Pak Iman. Terus kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Pak Iman, dan saya akan coba bentuk tugasnya juga sesuai profil belajar murid. Dengan kata lain, pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa Pak Iman, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Begitu Pak Iman. Menurut saya begitu Pak Iman. Oh gitu. Iya, Ya, bagus itu Pak Beni. Rencananya bagus. Kalau bisa ya segera dilaksanakan seperti yang Pak Beni susun itu. iya, Terus penggunaannya juga dimaksimalkan. Mudah-mudahan berhasil Pak. iya. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih. Terus gini, Ya, komitmen Pak Beni itu setelah rencana ini apa? eh, komitmen saya itu begini Pak Iman. Saya itu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, Pak Iman. Dan saya akan membuat
mereka senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa merasa terpaksa, Pak Iman. Dan mungkin akan saya coba untuk serahkan pemilihan sumber belajar itu, kepada murid-murid saya, Pak Iman, begitu. Gitu. Ya bagus berarti. Itu kan ide yang bagus, kemudian juga menarik. Terus mudah-mudahan semuanya lancar, terus Ya, sesuai makasih. harapan Pak Beni juga. Ya, jadi terima kasih Pak Iman, atas waktu untuk sharing-nya. Ya, mudah-mudahan dengan saling sharing seperti ini, kita saling membangun, komunikasi yang baik, Pak Iman. Nah, ya, Ya, sama-sama Pak Beni. ya, Saya juga senang kok bisa saling berbagi gitu. ya. Ya, baik, terima kasih Pak Iman, maaf mengganggu waktunya ya Pak Iman. Oh, enggak. Ya, silahkan lanjutkan aktivitas Pak Iman, saya pamit nggih. Oh, iya, iya, iya. Nggih, selamat Sama-sama. siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.